يسر ولا تعسر ويتمم بالخير أجمعين. بسم الله والحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر. عدد كل عبد كتب أو يختم عدد العاملين ودهر الداهرين. الفتح إلى الولي والشهداء الصالحين والطيبة الناجين الفاضلين. الفاتحة والصلاة لشيخنا أستاذنا من سيد البشر وإلى السيح الحافظ ابن حجر العسقلاني الله يغفر له ويرحمه ويسلم برحمته ويسلم برحمته وينفعنا بأسراره وعلم بالدين الآخرة ونفاقة بالدين والدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والأزواج والذرية وقربته وكافة الأنبياء والمرسلين والأصحاب أجمعين. كلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Bambu libas. Dan Hudzaifah radhiyallahu an qala, dari Hudzaifah radhiyallahu an berkata, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang kami, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba, kami melarang kami maksudnya nashraba, kami minum fi aniyati bejana al-dhahabi wal fiddah, yang terbuat dari emas dan perak, wa naqula fiha, dan melarang kami juga makan di dalam bejana terbuat dari emas dan perak, wa an-lubsil hariri wad dibaji, dan Nabi juga melarang kami, kata Hudzaifah, dari pakaian yang terbuat dari sutra wad dibaji. Di baju tuh maksudnya tuh sutra tebal. Zaman dulu tuh orang memakai sutra tebal karena cuacanya dingin. Di padang pasir itu kalau dia waktu siang panasnya luar biasa, tapi kalau malam dinginnya pun luar biasa. Itu fenomena di tanah padang pasir. Wa najlisa alaihi, dan melarang kami duduk di atasnya, karena zaman dulu sutra itu dijadikan tempat sejenis apa namanya, cambal itu, karena dia lembut, terbuat dari lembut. Nah, ini dalam Rasulullah ada beberapa bahasan yang mengatakan bahwa kenapa, sebab itu yang paling penting kita pahami, ngapa sebab dilarang oleh Rasulullah. Satu faktor, sutra itu termasuk barang yang mewah, barang yang mahal. Maka kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Salih Al-Bassam rahimallahu ta'ala, ngapo larangan tidak boleh pakai bejana emas dan perak? Di antaranya karena akan menimbulkan rasa sifat sombong, angkuh dan takabur, karena jiwa wong yang menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak. Jadi berbangga-bangga di situ secara secara rasa, mungkin wong yang makan minum dengan dari emas dan perak itu dia akan merasa high class. Maka ini agak sangat sensitif menimbulkan rasa itu. Sementara dalam Islam sangat dilarang kita punya rasa sombong, menganggap kita high class di antara orang lain. Bahkan sekarang bukan bejana baik, bukan wadahnya baik dari emas dan perak, sekarang makanannya, ya kan? Ada yang mukbang tuh makanan yang bertekstur bumbunya atau lapisannya dari emas, ya kan? Jadi
ada yang jenis emas yang boleh dimakan katanya. Mukbang dia sampai diviralkan, buat konten high class. Lah memang bukan semua orang bisa makan pakai yang ada tekstur emasnya di situ. Ada lagi yang pakai segala emas termasuk bungkusnya. Bungkusnya bukan pakai aluminium foil tapi bungkus yang terbuat dari lembar emas dimasak. Nah ini dalam Islam sesuai dengan hadis, terutama hadis Hudzaifah ini dilarang karena menimbulkan rasa sombong. Ini dalam Taisirul Al-Am Syarh Umdatil Ahkam. Jadi bagaimana mungkin kita bermegah-megah, bermewah-mewah, sementara banyak orang-orang yang merasa jangan kena makan wadah emas, makan yang makan biasa tidak sanggup untuk makanan. Maka dari segi tatanan sosial ini sangat tidak diperbolehkan. Ada lagi bagaimana dengan makan dan minum, sementara emas dan perak yang tidak digunakan untuk makan dan minum? Ada perselisihan para ulama tentang itu. Ada mayoritas ulama mengatakan makan dan minum menggunakan bejana emas, kalau penggunaan bejana emas meskipun tidak digunakan untuk makan dan minum, ada yang sampai mengharamkan, tetap mengharamkan. Tapi ada lagi yang mengatakan mendekati boleh. Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ada pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah bolehnya menggunakan bejana emas dan perak selain untuk makan dan minum. Di selain makan dan minum boleh. Meskipun demikian kata beliau, yang terbaik dalam rangka ikhtiyat menjaga hati itu lebih baik tidak usah pakai yang selain untuk makan dan minum. Ini diterangkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Nah ini penjelasan kenapa dilarang. Secara tatanan sosial ini sangat tidak dibenarkan karena akan menumbuhkan kesenjangan di antara masyarakat dan juga rasa kesombongan di dalam diri orang yang memakai bejana yang terbuat dari emas, terutama untuk makan dan minum. Bahkan kalau tidak penting-penting niat selain untuk makan dan minum tidak usah dipakai. Cincin emas, gelang emas, kalung emas, jam tangan emas, gigi emas. Gigi emas, mana gigi emas? Gigi emas, pasang gigi emas. Dulu tuh ada gigi platina namanya. Jadi tren waktu itu giginya putih, gigi platina. Nah, ada lagi gigi emas teman-teman. Ini jangan sombong-sombong dengan orang yang pakai gigi emas tuh. Ada orang meliwat, nunjukkan dia pakai cincin emas. Berapa mas ini liwat ini ya? Gerem mamang tadi, mbaknya parang sekian aja, sambil ngeluar giginya. Ini nak dipotong-potong dengan cincang-cincang, ngajinya gigi emas mamang itu tadi kan. Lebih hebat lah mamang jualan emas tadi daripada yang jual iwak tadi daripada mamang yang beli iwak tadi. Giginya bemas, apalagi yang lain ya. Itu sangat tidak dibenarkan. Nah pokoknya Islam itu sangat menjaga. Islam itu meskipun kita berada tetap menjaga diri kita untuk berada dalam kesederhanaan ya. Nabi SAW itu beliau ada yang mengatakan miskin, sebagian ulama mengatakan Nabi tidak miskin. Tapi bagaimana beliau tidak menjadikan dunia ini dalam genggaman beliau, nginep kalau bahasa kita ya, Nabi tidak pernah nginep, ada nginep makanan di rumah beliau. Pakaian beliau tidak sebagus-bagus dengan wong yang pakai waktu itu. Pakaian yang paling tren adalah sutra ya. Sutra itu menjadi pakaian yang paling tren waktu itu. Jadi ini larangan. Tapi kalau kita balikkan nilai hukum ini tidak mesti sutra juga. Pakaian yang terang, yang keren sekarang ini apa? Pakaian tren-tren yang sampai sekali pakai waktu 10 juta, 15 juta, ratusan juta.
Meskipun ada, terlebih baik untuk menjaga ikhtiyat hati kita dijaga, jangan sampai itu menjadikan kesenjangan sosial dengan kebanggaan kita memakai pakaian atau menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan sudah itu apa dia manfaatnya juga? Apa juga manfaatnya? Rasanya sama baik, sama dah rasanya emas, ya sama baik. Nah tetapi ada bagian misalnya, karena kelebihan emas itu pas kita belajar, pas belajar tentang air yang musyammas. Ingat tak belajar air musyammas? Apa itu air musyammas? Air itu kan ada air mutlak, air mutanajjis, air musyammas. Nah, ya ini makruh. Air mutlak itu air yang suci lagi mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada yang mutanajjis, ada yang terkena najis. Yang keempat ada namanya air musyammas, air yang makruh digunakan. Air yang terjemur di panas matahari langsung dalam satu bejana yang bukan terbuat dari emas. Berarti mungkin dulu di zaman dulu ada bejana-bejana yang dia ditaruh untuk wadah air, dia kena matahari, tidak mempengaruhi sifat air tadi. Maka itulah dalam fikih mazhab Syafi'i, air musyammas itu air yang terjemur langsung dengan matahari yang bukan terbuat dari bejana emas. Maka itu termasuk makruh digunakan. Tapi kalau dia terbuat dari emas, berarti zaman dulu itu ada. Tetap jatuh hukum diberikan kepada bahasan fikih dari mazhab Syafi'i, air yang makruh digunakan. Berarti makruh digunakan air yang sebaiknya tidak digunakan. Jadi misal kita ada banyu panas ya, langsung misalnya kita dalam drum kita buka tuh, panas tuh langsung kena itu, otomatis mempengaruhi zat air tadi menjadi panas kan. Maka kita pakai wudhu itu lebih baik tidak usah pakai wudhu, makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Berarti makruh itu dilarang, tidak disenangi. Maksud tidak disenangi berarti ada efeknya. Yang lebih aman adalah air mutlak, air yang suci dan iman sucikan. Airnya banyak, jumlahnya lebih dari 2 kula, tidak berubah zat warna dan baunya. Contoh air sungai, air hujan, air mata air salju, air mataku bercucuran karena melihat dirimu bahagia. Itu termasuk air apa itu? Ada air mutlak membuat hati tambah bersedih. Itu ya. Baik, jadi ini bahasan kita, dalil bahwa kenapa tidak boleh. Kemarin juga termasuk pakaian sutra bagi laki-laki. Ternyata efeknya tidak bagus untuk tubuh laki-laki. Tapi kalau perempuan boleh, karena dia berbarengan zat-zat yang kimiawi yang dikandung oleh emas itu, dia tidak akan bersinggungan langsung dengan metabolisme tubuh, karena dia keluar bersama saat perempuan menstruasi atau haid. Kalau lanang tidak pernah menstruasi, mencret ada, tidak ngaruh mencretnya. Ya, mencret itu yang jelas badan lesu, badan kurus. Wallahu a'lam. Dan anak-anak adik sudah habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bil afiyati ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal mu'minati al ayyam wa natika ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ala Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ala Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.